Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tina. Saya Muhammad Eko Irfandi, SBA Kapten Tor Chandra Tanjung Karang, akan mempresentasikan apa itu yang disebut BCP SBA Kapten, KPI, SOSOM, dan kategori terbaru di 2023. Pertama saya akan menjelaskan tentang BCP SBA Kapten. Yang pertama kali dilakukan oleh SBA Kapten adalah preparation. Preparation ini adalah persiapan sebelum kita memulai pekerjaan di store, seperti grooming, memakai atribut APD seperti sarung tangan dan masker, lalu tagging di GFM, serta mengerjakan semua task information yang ada di dalamnya. Lalu setelah preparation ada itu yang namanya implementation perfect store. Implementation perfect store ini beracuan kepada 6P, yaitu produk, COTC, OSA, dan OOS ada di dalam produk. Lalu pack ini kemasan suatu produk. Di dalam pack ini ada namanya NPD. NPD itu dibagi lagi menjadi dua, satu relaunch, dua launching. Relaunch itu barang yang berganti kemasan atau berubah ukuran. Kalau yang launch itu barang baru, benar-benar barang baru. Terus selanjutnya setelah ada pack itu ada place itu tempat penjualan. Sejauh ini place ini ada dibagi jadi 5 ya Mbak. Itu ada SOSOM, planogram, self standard, hot zone, dan eye level. Itu di bagian place. Lalu setelah place ada price. Price itu harga. Harga ini harus menggunakan harga yang terupdate dan diletakkan di sebelah kiri barang. Gunanya sebagai pemisah dari satu SKU dengan SKU yang lain. Lalu setelah price ada namanya proposition. Proposition ini sebuah sarana penjualan. Dibagi lagi menjadi dua. Pertama itu proposition yang statis dan dinamis. Kalau yang statis ini artinya yang tidak bergerak ya. Alat bantu jualan yang tidak bergerak, contohnya CTA, call to action, wobbler, shape taker, terus POP. Kalau yang dinamis ini yang bergerak, contohnya itu SBA yang bertugas menawarkan produk Unilever ke shopper. Lalu setelah ada proposition, nextnya promo. Promo ini sebuah potongan harga atau bundling 1 gratis 1 atau beli 2 lebih hemat, itu disebut promo. Promo ini juga harus berjalan sesuai brief dan dijalankan dengan waktu yang sudah ditetapkan. Waktu atau periode ya Mbak. Lalu setelah ada implementation perfect store yang beracuan ke 6P, tugas SBA Kapten selanjutnya adalah suggesting order kepada salesman.
Suggesting order di toko Chandra Tanjung Karang itu hampir tiap hari dilakukan oleh SBA Kapten ya. Karena hampir tiap hari pula di store kami datang barang. Makanya ya setiap hari itu pula saya SBA Kapten melakukan suggesting order kepada tim sales. Lalu selanjutnya setelah suggesting seller, yang keempat itu brief dengan SBA dan refiller. Brief dengan SBA dan refiller ini membahas tentang berbagai macam isu yang ada di toko seperti OOS contohnya, ataupun barang-barang yang mendekati expired. Lalu setelah brief dengan SBA dan refiller, SBA Kapten tugasnya selanjutnya adalah selling. Selling ini kita menjual produk Unilever yang diutamakan adalah produk COTC sebanyak 333 yang wajib ada di toko dan wajib dijual atau disellingkan. Yang kedua, barang NPD fokus, karena antara COTC dan NPD fokus ini bobotnya sama untuk SBA Kapten, yaitu 30%. Itu bobot terbesar ya dari KPI SBA Kapten. Lalu setelah kita melakukan selling, kita langsung brief dengan USL. Gunanya untuk agar USL memfollow up apapun isu yang ada di toko supaya bisa ditindaklanjuti. Ya, setelah BCP atau Basic Prosedur SBA Kapten, saya akan membahas KPI SBA Kapten. KPI SBA Kapten itu ada 3, yaitu sales, execution, dan team service. Pertama saya akan menjelaskan tentang sales. Sales ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama sales corporate dan kedua sales NPD focus. Keduanya sama-sama memiliki bobot 30% dengan jumlah insentif masing-masing di 270.000. Lalu di sales corporate ini store kami memiliki target 1M atau 1 miliar, dan achievement kami saat ini di week 11 itu 655 juta, yang artinya sampai 60% ya, 60% dari target. Kekurangannya adalah 40%, yaitu 400 juta. Lalu berikutnya sales NPD focus. Sales NPD focus ini sama, bobotnya 30% atau 270.000. Sales NPD fokus kita saat ini targetnya adalah 7.725.000. Lalu setelah ada sales, di sini ada execution. Execution di sini sebagai SBA Kapten akan mengeksekusi OSA COTC. OSA COTC ini targetnya di sini 95%, dan di toko Chandra Tanjung Karang sudah mencapai 94%, yang artinya kurang 1%. Lalu ada NPD STS. NPD STS ini targetnya 80%. Jika
hanya capai salah satunya NPD atau STS yang capai, itu dianggap keduanya sudah mencapai target. Lalu selanjutnya implementation visibility implementation atau additional display, yaitu pajangan tambahan seperti fluran, pilar, podium dan lain sebagainya yang di luar rak reguler. Itu targetnya adalah untuk LMT sendiri 2 PC, 2 FB dan 2 HC. Untuk di Chandra Tanjung Karang sendiri sudah ada di PC fluran dan N-gondola. Di food begitu juga sama, N-gondola dan fluran. Di HC atau home care ada itu namanya podium dan fluran. Jadi di Chandra Tanjung Karang sudah capai untuk di visibility implementation atau additional display. Lalu selanjutnya di KPI SBA Captain ini ada tim survise. Tim survise ini dibagi menjadi 2. Pertama, capabilities. Capabilities ini harus 100% SBA dan refiller di toko mencapai nilai 100 saat monthly capability di Digifem ataupun brief, harus mencapai nilai 100. Lalu kedua ada EVOS. EVOS ini adalah jumlah kehadiran. Jadi EVOS ini SBA dan Revi harus mencapai 100% kehadiran dari target PJP 95% compliance. Untuk di capabilities tadi bobotnya 6% ya, dengan nominal 54.000. Lalu di EVOS bobotnya itu 4%, atau 36.000 Mbak. Ini catatan dari KPI, jika semua aspek capai 100% untuk SBA Kapten, maka bobot in value-nya menjadi total 900.000 rupiah. Lalu selanjutnya setelah KPI itu ada SOSOM. Ya, saya jelaskan sedikit tentang SOSOM. SOSOM itu share of space. Lalu SOM-nya itu share of market. Jadi share of space itu adalah pencapaian pajangan kita. Lalu share of market itu adalah acuan atau target dari Unilever. SOSOM di sini kita menjelaskan sedikit ya Mbak. Contohnya kita di Beauty and Wellbeing itu saya coba ambil contoh di apa ya? Pepsodent. Bukan. Maksudnya hair care. Hair care itu kita ada di target 39%. Kita punya rak Unilever 3669 cm dengan total rak Unilever plus kompetitor 7343 cm. Jadi kita bagikan antara kepunyaan Unilever dan Unilever plus kompetitor atau all, lalu dikali 100, itu menghasilkan 49%. Alhamdulillah capai dari target 39%. Kita lebih dari 10%. Lalu contoh selanjutnya saya coba ke personal care di oral ya. Oral di sini targetnya 56%. Lalu punya ulinya 2100 cm dan
Uli plus kompetitornya di angka 4000. Jadi 2100 dibagi 4000 cm dikali 100 hasilnya 53%. Yang artinya kita masih kekurangan 3% atau sekitar 300 cm lagi. Lalu selanjutnya setelah sosom saya bahas new kategori atau kategori terbaru di 2023. Itu pertama ada beauty and well-being, yang di dalamnya ada hair care, apalagi hair care, prestige, lalu ada skincare, lalu kedua ada personal care. Personal care di sini di dalamnya ada oral, deo, dan skin cleansing. Lalu selanjutnya ada baby. Terus selanjutnya di home care itu ada fabric cleaning, fabric enhancers, lalu ada home and hygiene. Lalu kita ke food, itu ada 3 kategori juga di food. Pertama ada tea and beverage, lalu ada street cooking, dan terakhir ada ice cream. Ya, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.